Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Budi Nur Trianjani dengan NIM 060103250021 dan dengan mata kuliah Studi Al-Hadis. Terminologi hadis Nabi. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun penetapan maupun sifat. Apa itu sunnah? Sunnah adalah jalan, kebiasaan, atau tradisi Nabi Muhammad SAW yang meliputi ucapan, perbuatan, dan penetapannya, yang menjadi teladan dan pedoman hidup bagi umat Islam untuk mendapatkan pahala jika dilakukan tanpa berdosa jika ditinggalkan. Apa itu khobar dan asyar? Secara bahasa, khobar berarti warta, berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Dari sudut pendekatan bahasa ini, kata khobar sama artinya dengan hadis. Bentuk jamak dan khobar adalah akbar. Sedangkan secara istilah, khobar adalah berita, baik yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, ataupun berita dari tabi'in. Sedangkan athar secara umum berarti bekas atau sisa sesuatu. Namun dalam terminologi ilmu hadis, athar merujuk pada perkataan atau perbuatan sahabat dan tabi'in. Kalau sanad secara bahasa, sanad berarti sandaran atau tempat bersandar, menjadi sandaran. Sedangkan menurut istilah, sanad dapat diartikan dengan berita atau informasi tentang jalan yang dilalui matan. Berkaitan dengan istilah sanad, dikenal juga istilah musnad, musnid, dan isnad. Musnad adalah hadis yang disebut lengkap beserta sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kata musnad juga bisa berarti kitab hadis yang disusun berdasarkan sistematika nama perawi. Pertama, misalnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas diletakkan dalam satu bab. Kaidah kesahihan sanad sebagaimana dijelaskan, maka suatu hadis yang dinyatakan sahih adalah hadis yang sanadnya sambung, seluruh perawi sanad bersifat adil, seluruh perawi sifat cermat, sanad dan matan terhindar dari syadz, kejanggalan, sanad terhindar dari cacat. Kaidah kesahihan matan hadis sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Bentuk matan hadis Nabi Muhammad SAW ada qauliyah, fi'liyah, dan tarkiyah. Matan hadis Nabi yang berbentuk qauliyah merupakan laporan hasil pendengaran para sahabat terhadap sabda-sabda Nabi. Sedangkan matan hadis fi'liyah merupakan penuturan berdasarkan penyaksian atau laporan pandangan mata para Nabi Muhammad terhadap perbuatan dan perilaku. Contoh perilaku Nabi atau sifat-sifat hadis Al-Quran, hadis Nabawi, hadis Qudsi maupun Al-Quran, ketiganya diterima oleh para sahabat Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Dari sudut kebahasaan, kata Qudsi dari kedusa yaknusu kudsan artinya suci atau bersih. Maka kata hadis Qudsi artinya ialah hadis yang suci. Disebut hadis karena redaksinya disusun oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, dan disebut Qudsi karena hadis ini suci dan bersih. Pun perbedaan antara hadis Qudsi dengan Al-Quran ditemukan sekitar 6 perbedaan. Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis Qudsi bukan. Yang kedua, Al-Quran redaksinya dan maknanya dari Allah, sedangkan hadis Qudsi maknanya dari Allah dan redaksinya dari Nabi. Ketiga, dalam sholat, Al-Quran merupakan bacaan yang diwajibkan, sehingga seseorang tidak sah sholatnya kecuali dengan bacaan Al-Quran. Hal ini tidak berlaku pada hadis Qudsi. Keempat, menolak Al-Quran merupakan perbuatan kufur, berbeda dengan penolakan terhadap hadis Qudsi. Yang kelima, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, sedangkan hadis Qudsi diberikan langsung baik melalui ilham maupun mimpi. Yang keenam, perilaku atau sikap seseorang terhadap Al-Quran diatur oleh beberapa aturan. Kesimpulannya, hadis adalah pedoman hidup yang tidak terpisahkan dari Al-Quran. Yang kedua, mempelajari hadis membantu kita memahami ajaran Islam secara lebih utuh dan mendalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.